kalau ternyata Junior tuh lawan main aku setelah kayaknya baru beberapa minggu sebelum syuting atau sebelum reading. Jadi kayak benar-benar kaget tapi seneng gitu. Iya, karena emang aku juga agak-agak pepet sih di callingnya karena waktu itu lagi syuting yang lain gitu. Jadi lagi banyak job nih. Sedikit aja. Iya. Ada juga dari Farida Hawani nih yang katanya tanyain dong ke Sandrinanya gimana letak rasa perbedaannya syuting sama boyfriend. Syuting sama teman biasa. Nah, itu gimana tuh? Emang tunggu ini kalian nanya gini emang tahu kalau kita pacaran apa? Backstreet Boys. Kan boys lagi. Waduh. Nyanyi nih gua. Mau nyanyi ya? Mau perform memang ya. Emang ada rasa bedanya gitu. Ini pas lagi sama temen nih, disuruh udah jadi teman. Cemen lagi Pas bahasa. syuting rasanya beda sih kak. Pastinya syutingnya kayak lebih enjoy, terus apa ya? Ada orang yang aku kenal gitu kan, terus lebih pengen di lokasi syuting, kayaknya betah aku kayak gitu. Wow. Biasanya pulangnya kalau udah selesai tuh, yuk langsung pulang, tapi ini kayak ntar dulu lagi. Iya ya, karena kan beda. Mereka kan emang ada ikatan itu, Kak B. Iya lagi beda ya, ada juga ya sinetron kayak gitu ya. Iya. So far sih pertanyaan yang paling syamik masih yang itu aja. Karena yang lain semuanya pada yang kayak Juju gemes banget. Sandrin ya bilangnya. Sandrin. Sandrin sama Juju gemes banget. Semua rata-rata pada ngomong kayak gitu. Kalau saya bilang di live IG ya banyak nih, ada Inti_CH, ada Kita PT, pokoknya kalau kalian gemes berarti serial ini harus lebih gemes daripada hari ini. Benar. Ya. Terima kasih Kak Bea ya. Terima kasih. tapi itu kita ngobrolin soal yang kan kayak rekan sebaya aja tuh banyak yang bilang kayak kalian gemes banget gitu. Itu jadi pressure juga nggak sih ketika kalian mungkin berada dalam set gitu kayak ini kita harus bisa berakting yang gemes lovey-dovey gitu atau enggak sih sebenarnya? Sampai gue masih nggak fokus nih, gue masih salting tadi Sandrina jawabannya kayak gitu. Sandrina kejiu itu. Tapi kalau misalnya yang di series ini, kalau menurut aku gemesnya kayak lebih gemes-gemes gimana ya? Bukan gemes-gemes yang kayak lovey-dovey gitu nggak sih? Gemesnya gemes beda gitu, kayak sesuatu yang baru lah. Maksudnya kayak soalnya kan emang kita di sini tuh awalnya tuh kayak kucing dan anjing gitu. Jadi makanya di situ yang part gemesnya itu walaupun ada keselnya tapi di situ juga masuk gemesnya gitu. Gemes-gemes nyebelin. Iya, gemes-gemes nyebelin gitu. Cuman kalau misalnya yang ditanya tadi takut apa nggak sampai dengan lovey-dovey apa gitu ya, takut nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebenarnya kita juga yang gaya pacaran kita juga nggak pernah pengen mengimpress kalau kita pengen bikin orang gemes kan. Jadi benar. Ya itu happen naturally kalau mereka nganggap seperti itu ya udah gitu. Jadi nggak ada yang gimana juga gitu, nggak ada pressure apa emang. Ya that's how we are gitu, kita nggak seperti gimana gitu. Berarti kalau untuk si seriesnya sendiri tuh sebenarnya tidak menawarkan yang lovey-dovey yang gimana banget juga kali ya untuk kalian berdua, tapi mungkin ada apa ya gemes-gemesnya gitu kali ya. Ada. Tapi kalau ngobrolin soal beradu acting juga gitu kan barengan teman-teman segala macam. Kalau kalian sendiri dengan kalian nih berdua yang apa ya punya relationship yang gak masuk, yang relationship yang apa tuh? Yang ya istilahnya kan kalau kalian ini ngobrolin soal si relationship di mungkin si filmnya gitu kan. Nah kalian kan pasti itu ada ekspektasi masing-masing juga terhadap karakter kalian gitu kan. Kayak aku expect nih karakter aku tuh bakal sebegininya sama Sandrina ataupun Sandrina sebaliknya gitu ya. Itu untuk istilahnya menemukan yang namanya kayak apa ya relationship yang istilahnya kalian harus beradu gitu, itu cukup sulit juga nggak sih untuk kalian menemukan itu? Gimana Sandrina? Beradu. Iya kan kalian dengan adu argumen segala macam itu susah nggak? Sulit nggak sih sebenarnya? Dalam actingnya nih? Acting. Karena kan cukup beda gitu maksudnya. Benar, iya. Enggak sih. Enggak malah ya? Iya. Menurut aku enggak sih.
Karena yang kayak aku bilang Feli 11-12 sama Sandrina, jadi kalau misalnya Feli ngoceh ya kayak Sandrina ngoceh. Iya. Berarti ini dekat banget ya kalau untuk Feli ya? Dekat. Untuk Feli ya. Untuk olahraga gimana? Karena kalau aku sih agak susah itu karena perubahan karakter aku tuh lumayan signifikan gitu dari per episode-episodenya gitu. Oh iya. Dari yang awalnya kan yang egois banget, arogan banget, yang bener-bener kayak bullying banget, yang jahat lah gitu bisa dibilang. Tapi juga bukan yang jahat banget, tapi karena ini termasuk kayak emang kelihatannya jahat tapi kalau nonton gemes kayak greget gitu. Oke. Nah di situ, tapi nanti ada perubahan karakter yang pelan-pelan. Nah itu dia tuh. Jadi karakter aku sendiri juga dengan karakter Aga yang di awal agak beda jauh gitu. Oke. Nah, di situ agak susahnya. Dan merasa guilty nggak sih ketika kayak berakting ini jauh banget dari aku dunia nyata sih. Ngerasa guilty nggak sih atau kayak ya udah main just kadang ada yang aku nggak enak dikit sih ya. Maksudnya ada part yang aku harus teriak-teriak marah-marah ke ekspres depan mukanya. Nah itu aku agak maaf ya. Sering banget jadi kayak abis adegan tuh kayak sorry bro, gue nggak maksud sorry bro. Berarti ada ngerasa guilty gitu juga ya? Tapi kalau kesandarinya puas gue. Ya elah. Ya, habis ini di editing di cut. Di situnya. Yang ngomong canda di cut. Berarti kalau untuk ada juga ngerasa kayak gitu ya. Karena balik lagi untuk Sandrina emang deket banget. Seorang Feli dengan Sandrina itu ya 11-12 gitu ya. Nah, sedangkan kalau Raga itu cukup berbanding terbalik ya. Iya. Dan tapi kalau untuk ekspektasi yang bisa kalian kasih mungkin ke penonton nanti yang bakal nonton itu gimana apa nih kira-kira lewat si series Private Bodyguard ini? Kamu jawab? Kalau menurut aku lebih kayak hal-hal positif yang bisa diambil dari series ini sih Kak. Karena kalau misalnya bisa dilihat dari kisah hidupnya Feli banyak banget hal-hal positif yang bisa diambil, kayak seberapa kuatnya Feli untuk ngadepin semua masalah-masalah tuh yang ada datang dalam hidupnya. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang agak cukup berat ya, apalagi Feli kan kayak masih anak SMA bisa dibilang gitu kan. Benar. Makanya kayak gimana Feli ngadepinnya, sabarnya, kuatnya dia itu salah satu hal yang positif yang bisa diambil sih. Terus gimana persahabatannya, terus sama keluarga Winston juga. Menurut aku banyak sih Kak hal-hal positif yang bisa diambil gitu. Nah, itu kalau dari Sandrina banyak hal positif yang pokoknya bisa diambil dari si series Private Bodyguard ini ya. Itu mungkin ngomongin kalau sisi positif yang bisa diambil ya. Tapi kalau aku ngomongin mungkin yang fun. Oke, boleh. Karena Iya. ada beberapa orang yang nonton untuk nyari sisi positif, tapi ada juga yang nonton untuk nyari fun dan nyari interesting dalam sebuah web series gitu. Kalau nyari interestingnya di sini banyak juga yang kayak lucu-lucu, gemes-gemes. Kalian nonton mungkin bakal gegetan, bakal bisa juga yang kayak kesel. Kok lu gitu sih? Jahat banget sih Iya. Terus habis itu nanti berubah lagi kayak, tapi lucu juga ya agak sama si ini gitu. Tapi ada juga nanti kayaknya lebih lucu ya si Feli sama si ini deh gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, di situ itu yang bikin lucu dari series ini karena nanti ada beberapa cowok yang berebut gitu-gitu lah. Di situ kita lihat perjuangan siapa nih yang paling siapa kayak akan juara dalam hati Sandrina ya. Kita lihat saja di seriesnya nanti. Pokoknya bukan Sandrina ya, Feli ya. Kalau Sandrina astaga. Iya lagi, sorry. Feli maksudnya. Iya benar. Pokoknya bakal menawarkan gemes-gemes yang apalagi emang anak sekolah gitu kan. Menawarkan itu juga lah pokoknya di Private Bodyguard ini. Boleh dong diajakin lagi nih untuk rekan sebaya bisa nonton di mana, kapan dan bisa ditontonnya barengan siapa kira-kira? Kalau kalian mungkin rekomendasinya gimana tuh? Oke. Untuk rekan sebaya rekan sebaya, jangan lupa ya untuk nonton series Private Bodyguard tanggal 8 Maret. Di view ya. Iya, benar. Kalian bisa nonton sama pasangan, terus jadi mungkin kalian kayak ini kayak kita deh. Atau kayak kita kok nggak kayak gini sih? Nggak bisa marah tuh. Benar. Kok nggak gitu sih?
kok di film aja ya, kalau dia di dunia tuh kok nggak ada yang kayak gini ya gitu ya. Nah itu bisa kamu nanti saksikan 8 Maret ya guys ya. Teman-teman, itu bakal rilis 15 berapa episode, ada 15 episode ya. Iya. Itu langsung keluar semua apa gimana tuh? Oh, pelan-pelan pastinya dong. Pelan-pelan ya, Sabar satu-satu, dong. satu-satu. Kita kan harus mancing emosi kalian juga. Pokoknya kamu emosi bisa terpancing dengan nonton Private Bodyguard. Ada cintanya, ada persahabatannya juga ya pastinya. Iya, pastinya. Nah, Sedih-sedihnya juga ada. Sedih-sedihnya juga ada. Lewat premisnya aja tadi kalau kamu dengar itu kayak, ih gila ya, ini satu hal yang seru juga nih untuk bakal diikutin. But anyway, thank you banget ya teman-teman udah mau main ke Kiss FM. Kita yang thank you banget. Such an honor pastinya untuk bisa ngobrol sama kalian. Semoga sukses seriesnya. Amin, thank you. Semoga bisa terus berlanjut yang namanya mungkin series ini Season. kita nggak tahu. Pokoknya kalau aku sih doain semoga sukses untuk seriesnya. Amin, makasih. Sukses untuk promo jaga-jaga kesehatan ya guys ya. Sukses buat 105 FM Kiss FM. Thank you very much. But anyway rekan sebet, thank you juga buat kamu yang udah mau nanya-nanya, udah mau ngobrol-ngobrol juga. Tadi ada beberapa pertanyaan, udah mau ngasih komplimen ke kita. Cielah. Thank you, tapi tenang aja, nanti Firza bakal balik lagi. Tapi Firza sendiri sampai ke jam 8 malam. Nanti pasti cuma di ngopi aja, ngobrolin apa aja. Once again, thank you guys. And yeah, rekan sebet, you better stick around only right here on Kiss FM, the hottest hits in Medan. Sadis. Okay. Sedap. Thank you banget, thank you.